Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Membahas tentang COVID-19, sudah 1,5 tahun lebih kita hidup di tengah pandemi COVID-19 dengan variannya yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Lalu lalang orang yang bermaskeran kini menjadi pemandangan sehari-hari. Orang-orang tidak dapat lagi menghirup udara segar tanpa menggunakan masker. Bahkan saat ini, masker tidak hanya cukup satu, melainkan kita dianjurkan untuk menggunakan double masker. Lalu lalang ambulan dengan suara sirine meraung-raung juga telah menjadi pemandangan sehari-hari, jauh dari bayangan kita sebelumnya. Kita pun tak membayangkan bahwa akan adanya antrian pemakaman jenazah. Pemakaman yang dahulunya lenggang, sepi, kini menjadi ramai sebagai tempat antrian keluarga yang menguburkan kerabatnya yang telah meninggal. Berbagai upaya telah dilakukan, namun perlawanan COVID-19 semakin menjadi-jadi. Dengan cepat, COVID-19 berubah menjadi varian yang lebih ganas dari varian sebelumnya. Kini, hampir seluruh wilayah di negara kita sudah terpapar COVID-19. Disadari atau tidak, ancaman COVID-19 dan ancaman kematian kini sudah ada di hadapan kita. Kematian menjadi lebih dekat dengan kita. Kematian semakin nampak di mata kita, bahkan hanya dalam hitungan waktu yang hanya sekejap. Di titik inilah kita harus menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya segala ikhtiar kita dalam menghindari COVID-19 ini diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan sombong, merasa kuat, dan merasa mampu mengenyahkan COVID-19 ini sebaiknya dihilangkan dari diri kita. Kita harus benar-benar merasakan butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seraya merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pandemi ini. Allah akan senantiasa menurunkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Pandemi yang tengah melanda kita harus dijadikan nasihat yang sebaik-baiknya bagi kita. Bisa jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalannya. Nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah juga sering tidak kita turuti. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu menembus kebebalan jiwa kita untuk menghentikan segala perbuatan keliru kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran lain berupa musibah seperti pandemi ini agar kita dapat menyadari segala kesalahan dan kekeliruan kita selama ini. Ibnu Athaillah, seorang ulama sufi, berkata, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat hanya berupa kata-kata. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala merasakan kepadamu rasa pahitnya berupa penderitaan atau musibah untuk memudahkan engkau cara meninggalkan kebebalanmu. Karenanya sudah sebaiknya apabila kita menjadikan pandemi yang sudah lama mengguncang kehidupan kita sebagai nasihat, peringatan kepada diri kita agar berbuat dan bertindak lebih baik dan lebih arif. Ganasan pandemi ini harus menjadi cambukan agar kita senantiasa berlari cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, solidaritas kemanusiaan, menjalin persaudaraan, saling mengingatkan untuk mentaati nasihat pakar kesehatan, tidak saling menyalahkan harus benar-benar kita lakukan sebagai upaya lahiriah dan kerjasama kita agar segera keluar dari pandemi ini. Pada situasi yang serba dilematis dan sulit seperti sekarang ini, sangatlah bijak apabila semua kalangan berpikir bijak dan bertindak bersama-sama untuk ikut serta mencari jalan keluar agar kita segera terbebas dari pandemi ini. 1,5 tahun lebih yang kita jalani bersama pandemi ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikannya sebagai pembelajaran berharga bagi kita. Setidaknya, pandemi ini telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran, pengakuan akan ketidakberdayaan kita, pentingnya solidaritas, pentingnya mensyukuri nikmat kesehatan, dan betapa dekatnya kematian pada kita.
Sebagai penutup kultum ini, sudah sebaiknya kita merenungkan doa dari Imam Ja'far As-Shiddiq ketika ia menghadapi musibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, semoga musibah yang menimpaku ini menjadi jalan bagi peningkatan akhlak baik dan bukan sebagai pembangkit kemurkaan-Mu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.